Take off the whole thing. Yes, it is. We're more than any woman here. You want to be ogled by every guy in the beach? Oke, jadi hari ini kita akan membahas film 50 Shades of Grey tahun 2018. Karena sebelumnya sudah kita pernah bahas film 50 Shades of Grey sama Darker. Sekarang ini kelanjutannya. Oke, jadi ini merupakan satu kisah yang sama dengan 50 Shades of Grey dan Darker karena ini merupakan kelanjutannya. Dimana kisah dari film ini adalah seorang pria yang sadis karena masa kelamnya yang mengakibatkan ia menjadi seorang pria yang sadis. Akan tetapi ia bertemu dengan seorang wanita yang berbeda dari wanita lain, sehingga wanita itu berhasil mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, dan ia pun tidak mau kembali ke masa lalunya. Tidak mau kembali ke masa lalunya tapi kehilangan wanita ini. Ia lebih baik kehilangan masa lalunya daripada kehilangan wanita ini. Oke, jadi itu cuma inti saja dari film-film ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya di mana mereka telah menikah di 50 Shades of Darker. Di akhirnya Anna kan dilamar, jadi inilah pernikahan mereka. Bagi yang gak connect silahkan nonton dulu yang Grey, baru Darker, baru kesini. Karena kalau dua itu kalian belum nonton, kalian langsung kesini itu nanti gak connect. Oke, lanjut. Setelah pernikahan selesai, mereka pun pergi dengan mobil ke bandara. Dimana ternyata jet itu punya si Grey. Wah, orang kaya biasa. Mereka pun pergi jalan-jalan menggunakan jet pribadi milik Grey ke Prancis, bercinta di Prancis, berkeliling Prancis. Intinya semua keromantisan ada di awal film ini, karena itu adalah bulan madu mereka. Ya, jadi ini merupakan kisah percintaan mereka ya. Jadi maklumlah romantisnya tuh cocok kali. Apalagi dibarengi dengan lagu yang sangat pas dengan scene-scene yang ditayangkan. Ya, jadi pengen kayak mereka nih ya. Di sini mereka pun santai-santai di pantai sambil menikmati perjalanan mereka. Scene pun berpindah ke seorang pria yang pergi ke kantornya Grey, di mana ia berniat untuk meledakkan sistem kantornya Grey. Ya, pria ini adalah si Jack. Kalau di awal tuh kalian nggak bakal tahu karena nggak disebutkan, nggak ditunjukkan juga mukanya. Di lain sisi, seperti biasa Grey itu orang yang romantis, membawanya jalan-jalan dengan speedboat lalu naik ke kapal. Ya, sewaktu naik kapal, ya, di situ Grey membantunya mengepang rambutnya dan ya seperti biasa dong mereka akan melakukan pengencerotan dengan cara Grey yang memborgol tangannya, Anna juga kakinya Anna. Oke, jadi pengencerotannya nggak bisa gue tayangkan, mohon maaf sekali karena video gue telah diblokir YouTube sebanyak 2. Jadi gue mencegah untuk ketiga kalinya diblokir. Oke, jadi itulah gue cuma kabarin kalian dulu. Lalu mereka pun mulai. Setelah mereka selesai, Rose mengabarkan ke Grey bahwa server mereka kebakaran dikarenakan dibakar dengan cara diledakkan dengan bom. Di mana yang melakukan itu adalah si Jack, mantannya bos Anna. That's Jack. Grey juga curiga jika helikopternya jatuh waktu itu yang juga merupakan perbuatan Jack. Jadi yang tadi ditaruh bom itu adalah Jack ya. Kalau di awal kalian nggak bakal tahu itu siapa. Mereka pun terpaksa harus kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata Anna disiapkan ya 2 orang bodyguard untuk menjaga dirinya. Di rumah ini adalah hari pertama mereka menikah. Jadi Anna memutuskan untuk memasak makanan untuk Grey. Di sini Anna pun bertanya kepada Grey, "Apa kau tidak ingin punya anak?" Dari cara Grey menjawabnya, Grey terlihat seperti orang yang ragu-ragu. Ya, seperti hari biasanya Anna pun pergi bekerja. Betapa terkejutnya ia sampai di kantor, ternyata ruangannya sudah didekor habis. Dan Anna pun naik jabatan menjadi editor seutuhnya, kata si Liz. Bukan sementara lagi. Di sini temannya Hannah pun berkata, "Aku akan menyuruh orang untuk mengganti emailmu menjadi Anna Grey." Akan tetapi Anna menolaknya. Sewaktu Anna sedang rapat dengan Boys Force, tiba-tiba saja Grey datang dan marah karena ia mengirim email ke Anna Grey tapi tertolak dikarenakan emailnya belum ada. Akan tetapi bukan belum ada, dikarenakan Anna tidak mau menggantinya terlebih dahulu. Jadi mereka pun terjadi singkat perdebatan dan membuat kesepakatan. Akhirnya Anna pun akan membuat emailnya menjadi Anna Grey. Setelah itu Grey pun pergi dari sana dan akan kembali menjemputnya pukul 5 nanti.
Waktu itu pun tiba, di mana ternyata Gray ingin mengajaknya ke suatu tempat dan mereka pun pergi dengan menaiki mobil impian Audi RA dan tiba di suatu tempat di mana ternyata rumah itu adalah rumah yang dibeli Gray. Dikarenakan Anna melihat rumah itu sewaktu mereka sedang di kapal waktu kemarin. Bagi yang gak connect itu silahkan nonton film sebelumnya terlebih dahulu, karena sebelum film ini berurutan ya. Jadi kalau di skip kalian akan bingung pastinya. Cuma karena ini waktu itu kayaknya gua gak terangkan di film sebelumnya, jadi akan gua tayangkan sedikit cuplikannya waktu mereka melihat rumah ini. Ya, ini dia cuplikannya. Look at that house. That's beautiful. Views. Oke, lanjut. Di sini mereka pun bertemu dengan Gia, yaitu seorang ahli arsitek yang akan mendekor rumah ini. Akan tetapi tindakan dan perilaku si Gia yang terus memandang si Gray dan menyentuh-jentuh Gray itu membuat Anna marah dan kesal. Sewaktu di dalam mereka sedang membahas desain untuk rumah ini. Akan tetapi Anna mau rumah ini tetap seperti ini saja biar mempertahankan kesan tuanya itu. Sewaktu Gray pergi menerima telepon, Anna pun mulai mengungkapkan kemarahannya dan kekesalannya atas kelakuan si Gia. Ia pun berkata kepada Gia, jika kau lakukan itu lagi, akan kujamin kau pulang ke Seattle sekarang juga. Di sini Gia pun takut dan karena ia akan kehilangan pekerjaannya dan ya, ia pun meminta maaf. Dan ia berkata itu tidak akan terjadi lagi. Yeah, right? I'm sure you're very good at stop speaking to my husband as if I weren't here. Anna. If you want this job, I suggest you stop making eyes at my husband and keep your hands to yourself. Or you can go and climb back into your shit-colored car and drive back to Seattle. Setelah selesai melihat-lihat, mereka pun pulang dari sini. Di sini Anna pun diberi kesempatan untuk mengendarai Audi RA. Anjir, gua sampai sekarang aja belum pernah. Ya belum pernah lah ya. Di sini Anna pun membawanya dengan sangat cepat, sumpah ini keren banget. Kalian kalau nonton sendiri itu lebih keren sih. Ya, di sini Anna pun membawanya dengan cepat, akan tetapi ia diikuti oleh seseorang yang menggunakan mobil Dodge SUV. Ya, di sini anak buah si Gray, si Tyler dan satu lagi itu tertinggal di belakang, yaitu di belakang mobil Dodge SUV itu. Di sini Anna pun diminta untuk berkendara lebih kencang supaya lolos dari pengejaran itu. Di sini Anna pun berhasil lolos, akan tetapi ia masih dikejar. Wah, sumpah GG bener dia bawa mobilnya. Gua pun nggak bisa. Di sini ia pun berhasil lepas dari kejaran itu. Sumpah itu keren banget sih, sumpah. Kalian bisa nengok sendiri ya. Gua gak berhenti bilang sumpah deh tadi. Aduh. Sesampainya mereka di tempat parkir, Anna malah Chang-e, ya, Chang-e. Itu hero di Mobile Legends ya. Chang-e. Jadi ia melakukan pengecotan dengan Gray di mobil. Sesampainya mereka di kantor, Tyler memberikan CCTV patroli jalan. Dan ternyata kata Anna itu bukan Jack, akan tetapi seorang wanita. Masih belum diketahui siapa wanita itu. Ya, perlu gue ingatkan di channel ini gue ngerangkum itu bukan nonton full video lalu disimpulkan ini tentang apa, bukan. Gue memang melakukan itu juga, cuman ini lebih tepatnya gue akan menjelaskan dan mereview scene-scene yang ada di dalam film ini. Jadi setiap scene itu berurutan gue reviewnya. Oke, jadi udah kalian tahu ya, gue udah ingatkan udah gue kasih tahu duluan. Oke, lanjut. Di sini Gray pun berkata ia akan pergi ke New York besok hari. Jadi di sini Anna pun diajak, akan tetapi Anna tidak bisa ikut dikarenakan ada meeting dan kerjaan di kantornya Anna. Di sini Anna pun berkata, rambutnya terlalu panjang rambut si Gray. Di sini ia pun ingin berniat untuk memotongnya, akan tetapi sewaktu Anna pergi ke meja kerjanya, ternyata di situ ada pistol yang dipegang oleh Lila waktu itu. Keesokan paginya, Gray pun bersiap-siap untuk pergi ke New York. Mereka pun terpaksa berpisah untuk sementara waktu karena gak bakal lama ya, karena gak tahan dia. Scene pun berpindah ke kantor Anna, di mana di sini ia menerima pesan dari Kate untuk pergi minum di bar. Sewaktu pulang, ia pun pergi ke klub itu bersama bodyguardnya. Setelah selesai minum-minum, nongkrong, bicara-bicara, kongkow ya kan, mereka pun pergi dari sana bersama dengan bodyguardnya.
Di sini ia pun ditelepon si Gray berkali-kali tapi ia tidak menjawabnya karena waktu itu Anna masih di klub. Sewaktu di dalam lift, Anna pun menelepon balik akan tetapi tidak ada jawaban. Ia juga mengatakan kepada Sawyer penjaganya itu untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Gray karena ia ingin menceritakannya sendiri. Akan tetapi Sawyer berkata Gray telah mengetahui hal itu. Ya jelas saja ya kan. Dia menelepon Anna gak angkat beberapa kali. Jadi ia pasti menelepon si Sawyer pastinya. Di sini sewaktu ia masuk ke sebuah ruangan ini tidak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba ada Jack dari belakang yang langsung menikamnya dari belakang dan ingin menyeretnya keluar. Akan tetapi ia berhasil dilumpuhkan oleh 2 orang bodyguard Anna yang sudah disewa Gray. Sawyer dan satu lagi siapa lah wanita itu, sebut saja Sirina dari belakang dan langsung berhasil untuk melumpuhkannya. Para polisi pun datang dan menahannya karena mereka punya banyak bukti atas kejahatannya. Para polisi itu pun pergi dari sana setelah menanyakan beberapa pertanyaan. Tak lama kemudian, sewaktu Anna bangun, ternyata Gray sudah sampai di rumah. Di sini Gray pun mandi. Tak lama kemudian si Anna pun datang, akan tetapi Gray menolak untuk berhubungan. Loh, kenapa? Nah, itulah. Kurasa itu dikarenakan Anna pergi ke bar tanpa bilang-bilang kurasa ya. Scene pun berpindah begitu saja. Setelah pulang kerja, ia disamperin si Gray dan langsung bercipokan dan melakukan pengecotan. Ya, karena itulah hukumannya, karena Anna tidak mendengarkan perintahnya untuk tidak kemana-mana setelah pulang bekerja. Di sini mereka tiba-tiba terhenti dan malah berdebat mengenai pergi menemui Kate, juga membahas tentang si Jack. Ternyata di sini Gray bermimpi bahwa Anna akan mati, jadi itulah mengapa ia ingin menjaga Anna tetap aman. Scene pun berpindah ke Anna yang berada di kantor, di mana ia ditelepon si Gray untuk pergi bersama naik pesawat. Ternyata Gray mengabulkan permintaan Anna yang ingin bertemu dengan teman-temannya. Jadi Gray pun mengajak seluruh teman-temannya untuk pergi jalan-jalan dengan jet pribadi. Mereka pun tiba di suatu rumah, di mana di sini Gray memainkan piano dan bernyanyi. Semuanya awalnya terkejut karena Gray tidak pernah bernyanyi sebelumnya. Iya, romantis sekali ya. Dan romantis, baik lagi, kaya pula ya kan. Semua teman mereka pun dibawa jalan-jalan juga bersama mereka naik jet pribadi. Setelah selesai mandi, mereka pun tidur. Akan tetapi, tiba-tiba Anna bermimpi tentang Jack, bahwa mereka ada hubungan spesial. Ia pun langsung sadar dari mimpi itu dan pergi ke dapur, duduk sambil makan es krim. Tak lama kemudian, Gray pun datang mencari Anna di dapur. Di sini mereka malah bermain-main, di mana Anna menaruh es krim di tubuhnya Gray lalu menjilatinya sampai mengulum. Wow, sedapnya, aduhai, nice. Cuman tak lama kemudian Gray langsung membalikkan situasi di mana ialah yang akan berkuasa. Ia yang melakukan hal itu dan mereka pun melakukan pengecotan di dapur. GG guys. Padahal di rumah tuh banyak orang loh. Keesokan paginya mereka akan pergi mendaki kecuali Gray karena Gray masih ada urusan kerjaan. Sambil mendaki, Anna juga menanyakan masa kecilnya Gray kepada Elliot. Di sisi lain mereka sedang mengetes baju. Scene pun berpindah ke mereka semua yang pergi ke sebuah bar. Ternyata di sini Elliot akan melamar si Kate dan Kate pun menerima lamaran itu. Dan tentunya mereka merayakannya itu dengan sebuah pesta. Akan tetapi di sini terjadi sedikit perkelahian antara Kate dan Anna dengan seorang pria. Ya, tidak sengaja menyenggol kurasa ya kan. Di sini Gray pun marah dan langsung memukul pria itu. Ya, efek ini udah botak ya kan, cari masalah lagi ya kan. Setelah itu mereka pun pulang kembali ke rumah dan melakukan pengecotan. Setelah selesai, ia pun pergi ke kantornya di mana ia didatangin seorang detektif. Oke, kelanjutannya silakan ditonton di part 2 karena ini bakal kepanjangan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari film ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kelanjutan videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.